Berapa negara yang berbentuk republik tapi presidennya lebih kejam daripada raja? Contoh Idi Amin di Afrika. Ada negara berbentuk kerajaan tapi lebih republik daripada republik. Contohnya Inggris, Jepang, Belanda. Berapa banyaknya yang berbentuk republik, presiden tapi lebih kejam daripada raja, lebih dolim daripada raja. Bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara itu. Saya ungkapkan ini, seandainya saya meninggal dunia, saya sudah bebas, sudah saya jelaskan politik Islam ini. Ini politik Islam indah. Mau kerajaan persilakan, mau republik persilakan, mau kesultanan persilakan, mau presiden persilakan, mau khilafah persilakan. Yang penting isinya kerajaan itu. Perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Malika. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas baktinya kepada bangsa, kepada negara, kepada agama melalui jalur pendidikan agama. Ini suatu hal yang sangat besar karena tentunya cita-cita dari pondok ini untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga negara ini diisi oleh anak-anak bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bakti yang cukup besar kepada bangsa, negara, agama. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tentang sejarah pondok pesantren saya ceritakan sekilas. Tentang sejarah pondok pesantren ini yang merupakan pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami kegoncangan karena penjudian, karena korupsi daripada pejabat-pejabat kerajaan, sehingga akhlak dan moral bangsa ketika itu sedang dalam keadaan tidak baik. Istri daripada Raja Majapahit meminta kepada Raja Majapahit untuk mendatangkan Sunan Ampel yang merupakan ponakan daripada beliau untuk memperbaiki moral kerajaan itu. Walaupun Raja Majapahit Prabu Dara tidak masuk Islam, tapi dia memperkenalkan seluas-luasnya kepada Sunan Ampel, Raden Rahmat, untuk menyebarkan Islam di sekitarnya Mojokerto itu. Yang akhirnya Raja Majapahit memberikan hadiah tanah, sebuah tanah delta yang disebut sekarang Ampel
yang ditempati oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama itu. Nah, itu awal mula bibit lahirnya sebuah pesantren di Indonesia yang Sunan Ampel setelah dikenal oleh masyarakat lalu mendirikan pondok pesantren di Ampel itu. Santri-santrinya alhamdulillah dari mereka itu banyak yang menjadi wali songo, di antaranya Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan termasuk juga santrinya Sunan Kudus. Inilah santri-santri beliau yang menjadi wali-wali songo yang akhirnya mereka mendirikan pesantren-pesantren. Waktu itu sering disebut padepokan. Ya, sebenarnya pesantren-pesantren yang mereka datang untuk mencari ilmu. Berdirilah pondok pesantren itu dari tahun ke tahun sebelum Belanda masuk Indonesia ini. Karena penyebaran Islam yang dilaksanakan oleh para wali songo itu dengan cara bijaksana, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini sistem berdakwah di dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan penuh kebijaksanaan, yang bijaksana di dalam berdakwah, wal mau'izatil hasanah, dan berikan mereka nasihat-nasihat yang baik. Kalau dengan dua cara ini juga belum mampu, maka wajadilhum billati hi ahsan, adakan diskusi. Nah, mengadakan diskusi, mengadakan seminar, ini cara daripada cara Al-Quran untuk mengadu argumentasi yang lebih sehat dan lebih kuat. Berjalanlah pondok pesantren ini sampai masuknya Belanda ke Indonesia. Tentu Belanda mengerti bahwa Islam itu merupakan musuhnya dia, sehingga dalam segala tekanan penjajahan Belanda, akhirnya pondok-pondok pesantren itu rata-rata berada di pedesaan, tidak ada di perkotaan. Itu zaman Belanda karena dimusuhi oleh Belanda. Dengan beratus-ratus tahun pondok pesantren itu berjalan, yang melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas oleh negara Republik Indonesia. Di antaranya misalnya Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan masih puluhan lagi pahlawan-pahlawan bangsa yang diciptakan oleh pondok pesantren. Berapa tokoh Muhammadiyah yang mendapat gelar pahlawan, puluhan tokoh NU yang mendapat gelar pahlawan bangsa. Ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Islamlah yang pertama kali membangkitkan semangat untuk anti penjajahan. Berkembanglah pondok pesantren sampai detik ini, sampai saat ini, dengan segala pahit getirnya di dalam politik. Jadi kalau saya ditanya siapa yang pertama kali berusaha mencerdaskan anak bangsa ini, tentu saya jawab, yang pertama kali berusaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama di Indonesia ini semenjak jauh sebelum Belanda masuk. Sudah berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini, yang lahirnya melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Adapun SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu pendidikan setelah kita merdeka, setelah enak dengan segala fasilitasnya, tapi pondok pesantren berdiri di atas segala penderitaannya dengan penjajahan Belanda. Itulah sejarah sejarah pondok pesantren
yang dimulai Sunan Ampel Surabaya sampai detik ini alhamdulillah. Sekarang lebih berkembang lagi pondok pesantren ini dengan menyesuaikan perkembangannya, baik dengan perkembangan teknologinya. Alhamdulillah, pondok pesantren tidak ketinggalan di dalam pendidikan ini. Dari pondok-pondok pesantren berapa banyaknya yang bisa masuk ke akademi angkatan darat, akademi angkatan laut, akademi kepolisian, akademi angkatan udara. Sudah banyak puluhan daripada pesantren-pesantren yang memasuki akademi-akademi angkatan perang ini. Ini saudara belum lagi yang masuk ke Gajah Mada, ke UI. Dari pondok pesantren sudah banyak yang mereka memasuki perguruan-perguruan tinggi negeri ini. Alhamdulillah, ini sejarah pondok pesantren. Apa inti jiwa daripada pondok pesantren ini? Jiwa yang utama dan pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan daripada para kiainya, pengasuhnya, keikhlasan daripada para santrinya. Keikhlasan inilah yang akan melahirkan satu pendidikan yang indah dan bersih. Dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Ini jiwa yang pertama dan jiwa yang utama di pondok pesantren. Kedua, di dalam pondok pesantren ditanamkan kegotong royongan, kebersamaan. Antara santri ketika ada di pesantren sama. Anaknya siapapun masuk pesantren sebagai tolibun, sebagai penuntut ilmu, tidak ada perbedaan. Hidupnya sama, caranya sama. Biar anaknya kiai mondok di pesantren, giliran nyapu dia mesti nyapu. Tidak ada keistimewaan, kebersamaan dan persamaan. Ini menjadi jiwa daripada pondok pesantren. Kebersamaan dan kesamaan di dalam kehidupannya. Kemudian dididik dengan hidup sederhana, tidak hidup bermewah-mewahan. Itulah pondok pesantren. Tentu kata-kata sederhana ini sesuai dengan perkembangan bangsanya. Mungkin kalau dulu dianggap itu mewah, tapi sekarang sudah dianggap bukan mewah lagi. Satu contoh misalnya, dulu yang punya HP itu hanya gubernur ke atas, gubernur ke bawah nggak punya HP, sehingga barang HP dianggap mewah. Tapi saat ini HP bukan barang mewah lagi, sudah menjadi barang kebutuhan masyarakat. Sampai tukang becak pun bukan punya HP, tukang rumput pun yang di sawah-sawah sekarang di Indramayu, Kiai Masuri, yang di sawah-sawah cari rumput, sudah pegang HP semua. HP bukan barang mewah, sudah menjadi barang kebutuhan. Dulu termasuk barang mewah. Jadi soal sederhana dan mewah itu tergantung kepada lingkungannya. Disinilah pendidikan pondok pesantren itu. Untuk apa pondok pesantren didirikan? Tentu untuk melestarikan agama yang kita cintai. Satu organisasi, satu agama, satu pemikiran akan berlangsung dan akan abadi kalau ada generasi penerusnya. Di dalam Islam, madhab itu banyak, tidak hanya madhabul arba'ah, mungkin puluhan madhab. Tapi yang bisa bertahan sampai sekarang madhabul arba'ah. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mengapa keempatnya ini bisa bertahan? Karena adanya generasi penerus. Kalau seandainya tidak ada generasi penerus, tentu madhab akan hilang. Maka kita mendirikan pondok pesantren ini tujuan untuk melestarikan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini yang menjadi tujuan pokok, melestarikan agama yang kita cintai untuk memperlihatkan kepada umat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk,
wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk ini? Untuk apa agama yang benar ini? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk diperlihatkan, ditampakkan tentang peradaban Islam ini. Maka seluruh para santri itu sekarang berkewajiban untuk menampakkan tentang peradaban yang dibawa oleh Islam ini. Rasulullah datang merubah suatu peradaban dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Quran, kepada peradaban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban para santri memperlihatkan, menampakkan peradaban Al-Quran. Bagaimana peradaban Al-Quran di dalam politik? Mari kita perlihatkan kepada bangsa Indonesia ini agar mereka tahu inilah politik di dalam Islam. Kita tampakkan peradaban berumah tangga. Bagaimana peradaban berumah tangga dalam Islam? Bagaimana membangun rumah tangga, dan ini harus kita tampakkan, kita perlihatkan, kita pamerkan kepada bangsa ini. Ini kewajiban kita. Bagaimana kita memamerkan tentang peradaban perekonomian supaya tidak ada rezeki yang lewat tenggorokannya itu rezeki yang haram. Peradaban Islam dalam perekonomian, peradaban Islam dalam pergaulan bangsa yang pluralistik ini, bagaimana Islam memberikan petunjuk, memberikan peradaban Islam di bidang politik. Mari kita perlihatkan semua ini. Bukan untuk kita paksakan, tidak, kita perlihatkan untuk menjadi perbandingan peradaban mana yang paling indah, peradaban mana yang paling bagus di antara peradaban-peradaban yang ada di permukaan bumi ini. Ada peradaban yang dilahirkan oleh otak manusia, ada peradaban yang dilahirkan oleh nafsu manusia, ada peradaban yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mari kita perlihatkan kepada bangsa ini peradaban mana yang terbaik, dan pakailah akar sehat, jangan pakai akar sentimen atau kebencian. Kasihlah perbandingan. Oh, ini peradaban Islam di dalam bidang politik untuk mewujudkan satu negara yang adil dan makmur. Kalau ada orang bicara Islam tidak bicara politik, itu menunjukkan kebodohan dia terhadap ajaran Islam, memperlihatkan kebodohannya. Kalau dikatakan Quran tidak bicara politik, itu bukan menunjukkan dia ilmuwan, menunjukkan kegoblokannya terhadap ajaran Islam. Rasulullah yang mulai dari awal berjuang, Islam turun tidak langsung jaya. Islam ini jaya karena diperjuangkan oleh Rasulullah dengan segala pengorbanannya. Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi karena ancaman orang kafir Quraisy. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan setelah datang perintah Allah langsung. Fasda bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Baru Rasulullah terang-terangan berdakwah. Begitu Rasulullah terang-terangan berdakwah, apa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penyiksaan, pembunuhan, kekerasan. Sayyidina Bilal diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali pada peradaban jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal dengan kokohnya, wahid, ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak goyang imannya karena diseret di padang pasir. Ada yang dibunuh, ada yang dengan kekerasan, segala macam cara. Ini politik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah punya pengalaman politik yang sangat matang. Ketika beliau menjalankan dakwanya dengan terang-terangan, diancam, dibunuh, tapi ternyata
kekerasan, kekejaman, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala di dada para sahabat Rasulullah. Api Islam semakin besar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekkah. Kemudian diadakan lagi perubahan politik. Politik dialami Rasulullah cukup matang. Diembargo ekonominya. Ditulis di Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, supaya umat Islam mati kelaparan. Politik embargo ekonomi, bukan bangsa Libya yang mengalami, bukan bangsa Irak yang mengalami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pertama kali politik embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar di kota Mekah ini. Mereka merubah politiknya lagi dengan politik damai. Didatangi Abu Thalib pamannya, "Hai Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Tanya sama Muhammad tuh maunya apa? Kalau dia ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti menjalankan agamanya, berhenti berdakwahnya." Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanyakan sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan wanita-wanita di kota Mekah ini, kami siapkan semua anak perawan, persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan syarat berhenti menjalankan agamanya. Politik yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak bergeming, ditawarkan harta, tahta, wanita. Jadi kalau ingin menjadikan kiai ini berhenti jadi kiai, gampang pemerintah kasih jabatan yang sibuk. Misalnya contoh, kalau Sukron Makmun ingin jadi kiai, pemerintah angkat Sukron Makmun jadi menteri luar negeri. Kalau Sukron Makmun jadi menteri luar negeri, otomatis berhenti jadi kiai. Kiai Multazam mengundang saya, "Oh, Pak Kiai ada di New York." Diundang lagi, Pak Kiai ada di Jepang, saya menteri luar negeri. Tidak kurang 300 negara di dunia ini. Otomatis berhenti Sukron Makmun jadi kiai. Jadi gampang pemerintah, kalau kiai ingin berhenti jadi kiai, kasih jabatan yang sibuk. Jangan Sukron Makmun dijadikan menteri dalam negeri, oh tambah hebat Islam. Seandainya Sukron Makmun jadi menteri dalam negeri, saya perintahkan semua gubernur se-Indonesia malam Jumat harus yasinan di kantor gubernur. Tidak, saya copot kau jadi gubernur. Kalau saya diangkat menjadi gubernur, saya perintahkan semua bupati-bupati di provinsi saya yang beragama Islam yasinan malam Jumat. Kalau tidak, saya copot. Kasih jabatan yang kira-kira menjauhi Islam, diantaranya jabatan menteri luar negeri. Ini politik yang dihadapi Rasulullah. Tawaran tahta, tawaran wanita, tawaran apa lagi? Tahta, wanita, jabatan. Ini semuanya penawaran top. Rasulullah menolak. Kalau ditawarkan kiai sekarang kira-kira gimana ya? Nggak usah dijawab, dipikirin aja, nggak usah dijawab. Ini matang politiknya Rasulullah ini.
Setelah Rasul berhadapan dengan politik damai, akhirnya Abu Thalib, Abu Jahal berpikir, dengan kekejaman gagal, embargo ekonomi gagal, diajak damai, ditawarkan harta, tahta, wanita, tidak mau. Lalu politik apa yang harus kita jalankan? Politik yang kita jalankan, kata Abu Jahal, mengadakan rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau saudara haji, insya Allah 100 meter dari Pancoran Emas itu. Diadakan rapat di situ, tokoh-tokoh Quraisy hadir. Dan menurut tafsir Tobari, dalam tafsir Tobari dihadiri oleh iblis yang ikut menyumbang pikiran. Abu Jahal membuka, kita melawan Muhammad dengan segala macam cara, segala macam politik kita jalankan gagal. Sekarang apa yang harus kita kerjakan untuk membendung gerakan politik Muhammad ini? Abu Jahal mengusulkan waktu itu, tangkap Muhammad, masukkan penjara. Karena kalau Muhammad masih keluar masuk kampung, keluar masuk desa, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Maka satu-satunya tangkap Muhammad, masukkan penjara. Iblis angkat tangan. Maaf, kata iblis, tidak ada gunanya engkau menangkap Muhammad. Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa-bangsawan yang disegana dan dihormati di negeri Mekah ini. Kalau keluarganya di penjara, pasti keluarganya tidak akan terima, pasti akan dikeluarkan nanti untuk menjaga kehormatan bangsanya. Sia-sia kau menangkap Muhammad, tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Lalu Abu Jahal mengeluarkan pendapat, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri. Subhanallah, supaya tidak ada di negeri Mekah. Kalau Muhammad ada di negeri Mekah berbahaya, usir ke luar negeri. Iblis berkata, hai Abu Jahal, usulmu berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya ini. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Abu Jahal berkata, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar, tidak ada jalan lain kecuali dibunuh. Subhanallah, politik yang sangat kejam. Ini dialami Rasulullah sangat matang di dalam politik. Ini saya tampakkan sejarahnya, kematangan Rasulullah dalam politik. Di samping dia seorang nabi, seorang rasul, berhadapan dengan politik. Akhirnya diputuskan bunuh saja Muhammad. Inilah cikal bakalnya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati bulan Muharram sekarang ini. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung oleh semuanya pendekar-pendekar padang pasir dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya, tidak usah dikasih kesempatan berbicara. Kalau dia dikasih kesempatan berbicara, dia bicaranya pinter. Potong lehernya. Dikepung rumahnya Rasulullah malam itu dengan pedang terhunus. Keluar, potong lehernya. Bagaimana keadaan yang sangat mencekam. Ini politik yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di tengah malam yang mencekam itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kau malam ini meninggalkan kota Mekah.
Subhanallah, kota Mekah yang dia cintai, kelahirannya masqatu ra'sihi, disitulah kepala Rasulullah dilahirkan. Kota yang sangat dia cintai, malam gelap gulita yang mencekam itu Rasulullah diperintahkan untuk keluar kota Mekah. Bagaimana seandainya Anda yang menjadi Rasulullah ketika itu? Perasaan yang mencekam. Tentu dengan isyarat dan petunjuk Allah, Rasulullah mengambil pasir, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca ayat kursi, dan membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usainahum fahum la yubsirun. Ditabur, mereka tertidur. Disitulah Rasulullah melangkah dengan perasaan yang sangat mencekam. Seandainya ada yang terbangun satu, habis lehernya Rasulullah. Rasulullah selamat menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di situ Abu Bakar Siddiq kagum, heran, ada apa tengah malam begini Rasulullah? Allah perintahkan kepadaku dan kepada kau, tinggalkan kota Mekah malam ini. Coba saudara, seorang politik menghadapi keadaan yang sedemikian rupa. Siapa Rasulullah yang berkata tidak berhadapan dengan politik? Baca sejarah Islam. Hai kaum sekuler, jangan kau seenaknya berbicara Islam. Jangan kau berbicara Islam kalau tidak ngaji. Kalau kau tidak pernah mengalami pendidikan agama, kau jadi tokoh masyarakat, tolong jangan berbicara agama. Pelajari dulu baru kau bicara agama. Abu Bakar Siddiq tidak menolak. Kalau itu perintah Allah, ya Rasulullah, ayo kita berangkat. Disitulah Abu Bakar Siddiq membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sebelum aku, kata Allah, dicintai olehnya melebihi daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Baru imannya sempurna. Itulah yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, keluarga, ayo berangkat. Malam itu dalam keadaan mencekam, berdualah dia menuju Jabal Thur. Sampai di Gua Thur, Rasulullah ngajak istirahat. Abu Bakar, kita istirahat dulu di sini. Paginya Abu Jahal datang, langsung yang ditanya tuh, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Didobrak rumahnya, pintunya yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana Muhammad, hai Ali? Sayyidina Ali menjawab, saya tidak tahu, saya tidur. Kemudian Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. Kalau di Tangerang ini menjadi 900 kerbau. Satu unta sama dengan 3 kerbau. Mereka melacak semuanya, karena di padang pasir dan umat tidak banyak, segera ketemu 4 kaki menuju kepada Jabal Thur itu. Tapi apa yang terjadi? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, tapi Allah membuat tipu muslihat yang lebih hebat. Halus, labah-labah disuruh bikin sarang, merpati disuruh bertelur. Begitu mereka sampai di permukaan gua itu, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang labah-labah tidak robek, masih utuh. Padahal di dalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Satu-satunya sahabat
yang disebut di dalam Al-Quran hanya Abu Bakar. Tidak ada sahabat lain yang disebut di dalam Al-Quran kecuali Abu Bakar. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, tidak usah sedih kau, Allah bersama kami. Dalam gua setelah 3 hari mereka sudah redup untuk mencari Muhammad. Muhammad keluar, tidak berjalan di jalan yang biasa. Rasulullah mengambil jalan tikus, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Tidak seperti Kiai Multazam sekarang memimpin umroh, jalannya jalan datar, darat, jalan tol, kereta api cepat. Sudah ada kereta api cepat pakai AC. Nabimu jalan kaki 426 km, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, tidak di jalan lapang. Itulah perjuangan nabimu. Sekarang kita para ulama tinggal menikmati. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai para ulama, engkau sekarang menikmati kehidupanmu di atas penderitaan nabimu. 1400 tahun yang lalu nabimu menderita, nabimu sakit, nabimu jalan kaki, nabimu dikejar-kejar musuh. Sekarang para ulama nikmat dengan agama Islamnya, umat Islam nikmat dengan agama Islamnya, itu di atas penderitaan nabimu. Sampailah di Madinah disambut oleh orang-orang Madinah yang telah beragama Islam dengan gegap gempita. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Kemudian disitulah Rasulullah berjalannya waktu mendirikan satu negara, namanya negara Madinah. Negara Madinah itu pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Tapi Rasulullah dapat menyatukan menjadi bangsa Madinah dengan suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Di dalam perjanjian Mitsaqul Madinah inilah dapat menyatukan bangsa yang pluralistik, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Maka kalau bangsa Indonesia yang menyatakan dirinya pluralistik, ingin hidup rukun dan damai dalam satu negara, bacalah Piagam Madinah. Pelajari Piagam Madinah, kalau perlu diterapkan di Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Saya tawarkan Mitsaqul Madinah. Persilakan baca Piagam Madinah. Dalam Rasulullah menyatukan bangsa yang bersuku-suku, bangsa yang berbeda-beda agama, berbeda suku, tapi dapat disatukan. Apakah negara Madinah yang memenuhi persyaratan sebagai suatu negara? Saya jawab memenuhi persyaratan. Karena satu negara bisa disebut negara ada 4 poin. Pertama, adanya teritorial, Madinah dan sekitarnya. Kedua, ada penduduk. Ketiga, ada pemimpin. Keempat, adanya undang-undang. Maka ketika Indonesia memproklamasikan 17 Agustus, itu sebenarnya belum sah sebagai satu negara, karena masih kurang satu, kurang undang-undang yang tidak punya. Sehingga cepat dibikin Undang-Undang Dasar 45 supaya lengkap sebagai satu negara, memenuhi persyaratan teritorial, rakyat, pemimpin, dan undang-undang. Rasulullah memenuhi syarat teritorial kota Madinah dan sekitarnya. Penduduknya penduduk Madinah, pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, undang-undang yang dipakai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, memenuhi persyaratan, maka berdirilah negara yang namanya negara Madinah. Kemudian untuk menuju baldatun thayyibatun wadbun wafur, bupati bicara baldatun thayyibatun warbun wafur, gubernur bicara baldatun thayyibatun warbun wafur, presiden bicara baldatun thayyibatun warbun. Wahai presiden, wahai gubernur, wahai bupati, dari mana kau tahu kata-kata baldatun thayyibatun warbun wafur? Al-Quran.
Mengapa kau bicara bahwa Quran tidak bicara politik? Goblok. Ya, saya serang Pak, harus bicara yang benar terakhir saya ini. Karena umur saya sudah 87 tahun. Saya tidak akan meninggalkan kebatilan setelah saya masuk liang kubur. Saya akan memberikan pada bangsa Indonesia yang benar, yang dolem saya katakan dolem. Tidak usah curiga bapak-bapak ini. Apa Bapak John sudah pidato begitu ingin jadi anggota DPR, sudah ketuaan. Jadi bupati ketuaan, jadi presiden ketuaan. Yang ada di depan saya ini kuburan. Masa depan saya tinggal satu kuburan, bukan ketua DPR, bukan menteri, bukan pejabat, tapi kuburan. Maka saya tidak akan meninggalkan kebatilan sebelum saya masuk liang kubur. Saya akan menampakkan kebenaran yang itu dijiwai oleh pondok pesantren. Saya pidato itu membuat motivasi kepada para santri. Itulah perjuangan nabimu yang pahit sehingga mendirikan negara Madinah. Terjadi suatu negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana bentuk negara dalam peradaban Islam? Alhamdulillah Kiai Masyuri, Islam sangat toleransi. Islam tidak menentukan bentuk negara. Bentuk negara tergantung pada dinamika masyarakatnya. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Mau berbentuk misalnya khilafah, persilakan. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk kesultanan, Allah Rabbi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk republik, persilakan. Wa amrum sura bainahum. Islam tidak menentukan bentuk negara. Bagi Islam bentuk negara tidak penting. Bentuk negara tidak penting bagi Islam. Yang penting isi negara ini. Bentuk gelas persilakan. Mau lonjong gelasnya persilakan. Mau segi empat persilakan. Mau berbentuk bola persilakan. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas itu. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara itu. Mau bikin kerajaan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk apa lagi? Mau bentuk khilafah persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Itulah isinya negara. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang penting, bukan bentuknya. Berapa negara yang berbentuk republik tapi presidennya lebih kejam daripada raja? Contoh Idi Amin di Afrika. Ada negara berbentuk kerajaan tapi lebih republik daripada republik. Contohnya Inggris, Jepang, Belanda. Berapa banyaknya yang berbentuk republik, presiden tapi lebih kejam daripada raja, lebih dolim daripada raja. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara itu. Saya ungkapkan ini. Seandainya saya meninggal dunia, saya sudah bebas. Sudah saya jelaskan politik Islam ini. Ini politik Islam indah. Mau kerajaan persilakan, mau republik persilakan, mau kesultanan persilakan, mau presiden persilakan, mau khilafah persilakan. Yang penting isinya kerajaan itu. Perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Dalam menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saya baca di kitab Revolusi Politik dalam Islam yang disponsori oleh Khalifah Abdul Aziz.
Sehingga di antara ulama ada yang berkata Umar ibn Abdul Aziz itu khalifah ke-5. Tidak ada khalifah ke-5. Khalifah itu cuma 4. Umar bin Abdul Aziz mengadakan satu revolusi politik. Dia meletakkan jabatannya karena keturunan, tapi dia akhirnya dipilih kembali oleh rakyat sebagai Amirul Mukminin. Nah, dalam buku beliau yang saya baca, Revolusi Politik Islam, Umar ibn Abdul Aziz, dia menyatakan pertama kali untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai pemerintah Republik Indonesia, saya tawarkan kalau Anda ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pertama, wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dalam segala urusan. Nabi umat Nabi Muhammad Rasul, tapi masih disuruh bermusyawarah. Subhanallah, apalagi yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Tidak ada keputusan pribadi presiden, tidak ada keputusan pribadi raja. Yang ada keputusan musyawarah, raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Jangan tinggalkan musyawarah kalau ingin negara ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan semau-maunya bikin keputusan. Keputusan pribadi akan menuju pada otoriter. Contoh Indonesia, Republik, tapi adanya Kepres, adanya peraturan presiden, adanya kuda presiden, akhirnya apa? Menuju diktator. Mari kita buka. Saya buka supaya saya nanti di liang kubur sudah bebas. Saya sudah menyampaikan semuanya. Diikuti atau tidak bukan urusan saya. Diikuti oleh pemerintah, alhamdulillah. Tidak diikutin pun syukran makmun, tidak menyesal. Ini pertama kali musyawarah. Biar presiden bermusyawarah, biar raja bermusyawarah, biar sultan bermusyawarah, biar khalifah bermusyawarah. Wasawirhum fil amri, itu pilar pertama menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Persilakan pemerintah Republik, mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Syukran makmun hanya menyampaikan karena mau mati. Yang kedua, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu memberikan jabatan kepada ahlinya. Jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Jangan mengangkat ketua RT sembarangan. Jangan mengangkat ketua RW sembarangan. Jangan mengangkat curah sembarangan. Jangan mengangkat gubernur sembarangan. Jangan mengangkat presiden sembarangan. Jangan mengangkat menteri sembarangan. Berikanlah jabatan itu kepada orang ahlinya yang profesional. Ini Allah yang menyuruh, bukan syukran makmun. Iya. Allah yang menyuruh, bukan syukran makmun. Jangan karena anak diangkat jadi menteri, jangan karena balas jasa diangkat jadi menteri. Tidak benar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam hadis politiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah bersabda, idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah kepercayaan sudah hilang, tunggulah hancurnya suatu negara. Rasulullah ditanya, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasulullah bicara dalam hadis politik, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara ini. Ini semua mubalik se-Indonesia hafal.
Cuman tidak tahu hadis ini dari pangkalnya. Cuman tahunya idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ini saya jelaskan pangkalnya dari mana? Dari ayat Quran, innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha. Berilah kepercayaan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Jangan karena senang, jangan karena keluarga, tapi berikanlah jabatan-jabatan negara ini kepada orang yang profesional, yang ahlinya, sehingga negara nanti akan menuju pada kejayaannya. Pemerintah mau makai persilakan, pemerintah tidak mau makai persilakan. Syukron makmun tidak ada hak untuk memaksakan kehendak. Negara ini republik. Saya sadar, kewajiban saya cuma menyampaikan. Pemerintah pakai, alhamdulillah. Tidak dipakai, alhamdulillah. Yang penting syukran makmun sudah menyampaikan. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Jangan ada DPU, daftar pencarian orang. Itu mengapa ada pendaftar pencarian orang, kan disembunyikan. Karena dibela. Tidak mungkin Bapak polisi tidak bisa mencari orang yang DPU itu. Biar lari di luar negeri pasti ketahuan. Kecuali kalau dilindungi oleh seseorang yang berpengaruh, baru Bapak polisi tidak bisa mencarinya. Saya bicara terang-terangan Pak polisi. Sampai punya keahlian dalam mencari orang kabur. Kemanapun pasti ketemu. Sampai detik ini masih ada beberapa orang yang belum ketahuan oleh polisi. Saya yakin bukan tidak ketahuan, cuman ada yang melindungi. Mari kita bicara belak-belakan aja. Syukran makmun ditangkap-tangkaplah. Ya paling saya di penjara gelar sajadah, mutar tasbih, selesai, nunggu mati. Umur sudah 87. Mau apa saya? Kalau tidak bicara yang benar kepada bangsa ini. 50 tahun saya berpidato. Ini diantara muballigh yang antar presiden. Mulai Bung Karno saya sudah pidato. Sampai sekarang saya pidato. Hanya untuk menampakkan kebenaran. Keadilan itu kunci daripada kesejahteraan bangsa itu. Jangan memimpi negara akan bagus. Berarti saya disuruh minum ini.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana dawlatit tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammad Rasulullah wa darajatar rafi'ah wal mahmud. Tinggal 2 poin lah. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, dia tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Sampai Al-Qur'an memperingatkan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fahuwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu pada satu golongan, jangan karena kebencianmu pada satu kelompok, kemudian dia dimasukkan penjara tanpa perbuatan dosa. Ini kedoliman, memasukkan penjara orang yang tak berdosa karena didasarkan kebencian. Ini suatu kedoliman yang tidak perlu ada dalam satu negara. Maka pemerintah Republik Indonesia, kalau kau ingin menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bekerjalah dengan adil, jangan tebang pilih. Ini syaratnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir syaratnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Dari ketua RT, ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota bupati amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, DPR, menteri, para pejabat-pejabat pemerintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau di antara pejabat pemerintahnya ada yang ikut main jual narkoba, membekingin penjudian, membekingin peminuman-minuman keras, membekingin perzinaan, bagaimana akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ini saudara-saudara, Al-Quran yang menyampaikan. Saya Syukran Makmun hanya menyampaikan, hai pejabat-pejabat pemerintah, dari ketua RT-nya sampai presidennya, hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diantara peradaban politik. Kalau mau bicara tentang kepemimpinan, tidak ada yang lebih indah dari politik Islam. Di dalam Islam pemimpin itu mempunyai 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pilihlah pemimpin yang jujur, jangan memilih pemimpin pembohong yang hanya menyampaikan kebohongan-kebohongan kepada rakyatnya. Pilih pemimpin yang amanah, yang tidak menjual kekayaan alam untuk asing. Kekayaan alam, sumber daya alam diusahakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan orang asing. Jangan menjual kekayaan alam pemerintah kepada orang-orang asing untuk rakyatmu. Rakyatmu menderita. 2 gunung emas sudah habis di Irian, rakyat Irian masih telanjang. Apakah kau tidak melihat bangsa Indonesia? 2 gunung emas di Irian habis, rakyat Irian masih terbelakang, pendidikannya masih terbelakang, masih telanjang. Subhanallah, subhanallah. Mana pemimpinmu itu? Kemana pemimpinmu itu? Saya cuma mengingatkan supaya bangsa ini
Cari pemimpin yang sidik, cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Kekayaan alam Indonesia untuk bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa asing. Allah ciptakan nikel, uranium, ciptakan tembaga, ciptakan emas, berlian, semua. Nah itu untuk rakyat Indonesia. Batu baranya, timahnya, semuanya untuk rakyat Indonesia. Indonesia kaya, tapi masih banyak yang sulit makan. Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, pemimpin yang tidak berkhianat. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang transparan, selalu menyampaikan kejujuran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter. Jangan menjadi pemimpin yang pelongo-pelongo. Cari pemimpin yang cerdas. Contoh pemimpin pelongo-pelongo, kalau ditanya selalu dilempar kepada orang lain. Itu menunjukkan kebodohannya. Saya kecil-kecil pemimpin Kiai Multazam, memimpin Darul Rahman. Kalau saya ditanya tentang Darul Rahman, saya jawab langsung. Persilakan ibu tanya tentang Darul Rahman, pasti seorang amun jawab langsung. Bagaimana kurikulum Darul Rahman? Kurikulum Darul Rahman sama dengan Gontor, sama dengan pesantren Salafiyah, terpadu antara Gontor dan pesantren Salafiyah. Tidak pernah misalnya wali murid datang sama Pak Kiai, bagaimana kurikulum di Darul Rahman? Maaf, jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, karena kiainya blow on. Itu tanda-tanda pemimpin. Kalau ditanya, dilempar orang lain, tanda-tanda pemimpin goblok. Saya buka. Kalau nggak goblok, jawab. Bagaimana Pak Suron tentang dapur di Darul Rahman? Saya jawab, dapur Darul Rahman, cocokkan sama alumni ini ya, kalau saya bohong. Dapur Darul Rahman, sayur wajib ada. Ya, sayur asem kayak sayur lodeh, sayur bening, yang penting sayur ada. Saya katakan sama santri, kalau sayur tidak enak, makan obat. Ya, itu kata-kata saya ya. Jangan saya jadi pemimpin bohong. Ke sana merah, ke situ putih. Di dapur santri harus makan daging, telur, ikan laut, tahu tempe biasa. Bener. Saya jawab karena saya yang bikin. Pemimpin saya di pondok ini, ngatur dapur saya yang ngatur dapur, ngatur santri saya ngatur santri. Bagaimana keamanan di pondok Pak Sugron? Jangan tanya saya, tanya Hansip di depan itu. Saya nggak tahu. Seorang pemimpin harus menjawab. Ditanya, mengapa Gaza itu sedang hancur? Mengapa Palestina itu perang dengan Israel? Pemimpin politiknya jawab. Jangan serahkan sama menteri luar negeri karena presidennya goblok. Main menyerahkan, ditanya orang menyerahkan, ditanya orang menyerahkan. Cari pemimpin yang apa? Fatonah, yang cerdas. Jangan menjadi pemimpin yang goblok. Ini syarat di dalam Islam menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia mau makai persilahkan. Tidak mau makai persilahkan. Saya tidak punya hak untuk memaksa. Karena negara ini republik. Persilahkan. Saya cuma menyampaikan inilah peradaban Islam dalam politik. Tolong carikan politik yang lebih indah dari Islam ini. Tolong carikan. Saya, karena ini saya bela Quran, bukan bela orang. Quran yang saya bela. Ini Quran yang menyampaikan semuanya tentang politik ini, bukan Syukuran Makmun. Kalau pemimpinnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah, alangkah indahnya negara ini. Dari ketua RT sampai presiden, amar ma'ruf nahi mungkar, subhanallah. Alangkah indahnya negara ini. Masih panjang lagi kalau bicara politik itu, panjang.
ya tentang pemilihan umum, memilih pemimpin, bagaimana caranya. Islam siap untuk menunjukkan cara pemilihan umum yang lebih bagus daripada yang ada sekarang ini. Syukran Makmun mau tunjukkan. Cuman waktunya yang tidak sempat. Karena waktu sudah zuhur, Bapak sudah mulai jam 8. Ya mungkin ada yang lapar, termasuk saya. Nah, sebenarnya kalau bicara politik dalam Quran, subhanallah, saya paling kagum, Bang. Cara pemilihan umum, cara milih pemimpin, Khulafaur Rasyidin, subhanallah. Demokrasi tidak ribut, insya Allah tidak ribut demokrasi. Yang pasti satu, ya, pemilihan umum langsung tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan Pancasila. Syukur Makmun bertanggung jawab. Dalam Pancasila, kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas pemilihan umum langsung bertentangan dengan Pancasila. Karena dalam kitabnya Ibnu lupa namanya, kitabnya ingat Al-Kamah Sultan ya, bukan lupa kayak Multazam, yang mau keluar itu terlalu banyak jadi macet di tengah itu. Macet. Nah, dalam kitab Al-Akam Sultannya dikatakan yang boleh memilih pemimpin itu syaratnya orang yang tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Itulah yang milih pemimpin. Tukang sayur yang gelar tikar di Tangerang, jual tomat, jual timun, disuruh tanya siapa yang layak jadi bupati, insya Allah 100% kagak tahu. Ya mungkin 1-2 yang tahu. Orang yang mancing di tepi laut itu ditanya siapa yang layak jadi bupati, insya Allah 90% kagak tahu. Orang yang tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin disuruh memilih pemimpin, yang menyuruh lebih goblok daripada yang disuruh. Terus terang aja, mengapa takut? Saya cuma takut sama Allah aja. Selama saya benar saya ngomong, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dipenjara, penjarakan. Sudah biasa saya masuk penjara. Zaman Pak Harto sudah keluar masuk. Sekarang mau keluar masuk lagi juga nggak apa-apa. Asal saya bela kebenaran. Yang penting benar. Kebenaran ini harus ditegakkan. Kebenaran tidak datang dengan sendirinya. Kebenaran itu diperjuangkan. Kebenaran itu ditegakkan, agama itu diperjuangkan, agama itu ditegakkan dengan segala pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sekian saja. Insya Allah nanti kalau bertemu di tempat lain, saya menjelaskan cara memilih pemimpin menurut sunnah dan menurut Al-Quran. Bagaimana cara milih pemimpin yang benar sehingga memilihnya tidak keliru. Itu nanti saya jelaskan dalam kesempatan. Dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan peradaban Islam dalam berumah tangga, peradaban Islam dalam berekonomi, peradaban Islam di dalam pergaulan antar bangsa yang berbeda agama, berbeda suku. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan pondok ini ya Allah, Allahumma jal hadal ma'had mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma jal ya Allah hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Allahumma saqil umur hadal ma'had ya Allah. Allahumma saqil umur hadal ma'had waj'al hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Ya Karim ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, dan nanti mungkin ditutup doa oleh kiai yang ada, apa Kiai Masuri atau kiai yang lain.
Ditutup dengan doa penutup. Ini dari saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. In uridu illal islah, in uridu illal islah, wa ma taufiqi illa billah. In uridu illal islah, wa ma taufiqi illa billah. Inilah saudara-saudara, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.